Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin yu'tabu abadan abidina wa dahran dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalihi wa ala li kamalihi. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Qala mu'allifu wa naf'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih? Tanbih ya. Tanbih. Al-khitabu bin nada'i li jami'il anbiya la ala annahum khutibu bihi daf'atan wahidah idhum kanu fi azminatin wa khassa rusul bidzikri ta'ziman lahum. Ya, di situ. Itu sudah. Katanya iya. Di tengah-tengah. Qala ulama'una wa fi i'ta'in nafsi syahwatuha al-mubahatu madzahiba hakahal mawardi mana'aha wa qaharaha kaila tadghi i'ta'uha tahayyalan ala nisyatiha. Ya, di situ kan. Wa bu'tan li ruhaniyatiha. Qala ulama'una, telah berkatalah ulama kita. Siapa ulama kita? Ulama dalam kita hadis siapa? Ini sudah. Qala ulama'una, berkatalah ulama kita. Wa fi i'ta'il nafsi syahwatuha al-mubah wa fi nafsi wa fi i'ta'i, dan sabit pada memberikan nafsu akan keinginannya akan mubah. Bagaimana kita mengartikan ini?
sabit pada memberikan nafsu akan berbagai keinginannya yang diperbolehkan lagi, yang mubah, madhahibu hakamiha, oleh beberapa pandangan yang menghukum ia akan boleh. Sabit pada memberikan kepada nafsu akan keinginannya, nafsu akan jiwa, kepada jiwa seseorang akan keinginannya. Apa diberikan? Akan hal yang dibolehkan. Itu madhahibu, beberapa pendapat, yang dihukumkan, hakaha, yang diperuntukkan atau yang dihukumkan, yang dibenarkan akannya oleh Tunku Mawardi. Apa dibolehkan akannya, dihukumkan akannya oleh Tunku Mawardi? Mana'aha, akan melarang ia dengannya. Wa qaharaha, dan memaksa ia akannya larangan. Kaila, agar supaya tidak melampaui batas memberikannya, agar supaya tidak melampaui pemberiannya itu akan batas. Kalau di sini tidak melampaui batas pemberiannya itu, kita lihat dulu nanti baru. Di atas nasyatiha, kesungguhannya. Berarti tahayyalan di sini apa artinya? Supaya tidak melampaui batas pemberian keinginan itu, guna memperkuat atas ketangkasannya dan membangkitkan bagi sisi spiritualnya. Kita ulang. Kemarin ada yang dilarang dalam hal makanan, makan, minum. Ada yang diperbolehkan. Cuman hari ini oleh ulama kita dalam hal ini, mana halnya dalam hal memberikan pada diri seseorang untuk boleh melakukan sesuai dengan keinginannya seseorang itu, ada beberapa pendapat yang dibatasi akannya pendapat oleh Tunku Mawardi. Apa dihukumkan oleh Tunku Mawardi akan melarang sangat untuk menuruti nafsu dan menggagas waqaharaha,
memaksa, menggagas akannya supaya tidak gampang memberikannya itu sehingga terlampau, supaya tidak terlampau melampaui pemberiannya ini menjadi tahayyalan, sebuah keniscayaan gimana cara arti? Atau seperti arti yang di sini aja. Di sini artinya telah berkata kalangan ulama kita di dalam memberikan nafsu akan berbagai keinginannya yang diperbolehkan itu, ada beberapa pendapat yang Imam Al-Mawardi telah menuturkannya adalah mencegah nafsu dan memaksanya agar supaya tidak melampaui batas pemberian keinginan itu, guna memperkuat atas ketangkasannya dan membangkitkan bagi sisi spiritualnya. Jadi kemarin kan ada hal yang diperbolehkan. Mana contoh kemarin yang diperbolehkan? Pertama, ada haram yang memudaratkan badan, memudaratkan akal, ya kan? Haram makan berupa hasishah. Makna hasishah kemarin? Kenapa yang dimakannya itu bisa membawa harafis yang bisa dimakan oleh ular. Ular. Hasis berupa ganja, boleh berupa rumput-rumput yang bisa dimakan ular. Yang kiban cerita baru kapal. Dan sunat meninggalkan tabasud. Ma makna tabasud? Bermewah-mewah dalam makanan yang mubah. Sunat kita tinggalkan berlapang-lapang, artinya bermewah-mewah untuk makan minum, walaupun dibolehkan. Kenapa itu sunat ditinggalkan? Karena tidak ada pada pakaian akhlak orang ulama salaf, orang-orang terdahulu yang paham betul dengan kondisi makan minum yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Apabila tidak membawa kepada kebutuhan, apabila tidak ada butuh seperti itu. Mana contoh? Seperti menjamu tamu, juga memberikan peluang waktu, artinya mempersenangkan keluarga. Mana contoh? Seperti hari Asyura, begitu juga hari raya. Dan tidak bermaksud demikian untuk berbangga-bangga boleh. Kalau untuk berbangga-bangga tidak itu bahkan haram hukumnya. Kemudian bahkan itu untuk memberikan kegembiraan hati atau kesenangan hati para tamu yang datang, atau begitu juga memberikan kesenangan hati para keluarga dengan kita mengadakan berupa makan-makan yang agak mewah sikit, seperti itu. Nah, hal yang demikian itu tadi sunat ditinggalkan bila tidak hajat. Namun ada juga berkata ulama kita dalam hal memberikan
hawa nafsu sebagaimana yang diinginkan dalam beberapa yang dibolehkan itu ada pendapat-pendapat yang telah ditetapkan oleh Tunku Mawardi untuk melarangnya, supaya jangan melampaui dalam hal boleh sesuatu yang mubah itu untuk kita laksanakan. Sekaligus ingin untuk menggagas hal yang sebenarnya yang boleh untuk kita makan sesuai dengan kebutuhan saja, supaya bisa terbangkit boleh terbangun inspirasi kita untuk spiritual kita. Dalam arti kalau ada dalam bahasa kita qanaah sedikit dalam hidup ini bisa untuk berlakulah sifat qanaah itu. Kalau sudah tidak berlebihan berarti adalah pada kita dengan sifat qanaah atau sifat zuhud, tidak terlalu berfoya-foya walaupun itu hal yang mubah, kecuali ketika ada hajat sesekali. Mana hajat, ada tamu datang kan perlu kita cari berupa makanan minuman kita persiapkan ala kadar, ataupun ada hari-hari tertentu kayak hari-hari Islam, hari besar Islam. Kalau di sana di Arab hari Asyura ya, ada hari Asyura itu betul-betul diadakan berupa seremonial, makanan minuman. Kayak macam kalau di Mekah, di Madinah hari Senin, hari Kamis itu memang ada berupa sumbangan makanan minuman untuk yang berbuka puasa. Bahkan yang enggak ada puasa pun sama rata dikasih. Untuk apa itu? Karena memang hajat mereka. Yang memberikannya itu enggak ada tentu. Orang-orang kaya di sana, orang-orang dermawan di sana itu mulai jam 2, setengah 3, jam 3 sudah disiap-siapkan. Ada yang 1 mobil penuh berupa apa makanan, buah kurma, atau ada makanan-makanan lain, ada bubur, ada berupa pokoknya sajian-sajian makanan buka puasa. Itu disiapkan terus. Man boleh seperti itu? Boleh. Sejauh itu benar untuk bersedekah. Sejauh itu tidak menimbulkan sifat tafakhur, berbangga atau riya, ujub kalau dalam bahasa kitab. Jadi kalau riya biar dilihat sama kawan-kawan kita banyak bersedekah atau memberinya itu karena seperti itu. Itu bukan karena itu. Tapi benar-benar sedekah karena Allah. Karena memang orang di sana banyak orang kaya dan banyak orang dermawan. Nah merasa kemana harus dibawa. Jadi nggak ada kemana lain. Memang ke Mekah kalau orang yang di Mekah. Kalau di Madinah ke Madinah. Tidak ada untuk mengumpulnya sendiri. Banyak orang bersedekah. Makanya kalau kita umrah di bulan puasa nggak perlu beli-beli makanan. Jam 3 itu kalau di bulan puasa udah dibagi-bagi. Sampai jam 5. Banyak ni berupa ada nasi, ada bubur, ada sayur, ada korma wajib tu karena banyak korma. Dan kemudian kenapa itu dilarang juga, dibatasi juga supaya jangan melampaui batas keinginan nafsu diturutin biar kuat pada diri seseorang itu hal spiritualnya. Artinya dalam kondisi kita mendekatkan diri kepada Allah dalam memberikan sifat kita zuhud dan menjadi orang yang war'a, begitulah makan, minum, berpakaian tidak berlebih walaupun itu hal yang mubah. Makanya dibatasi oleh ulama kita.
hal-hal yang memang itu boleh menurutkan hawa nafsu karena pada hal yang mubah, namun oleh Tunku Mawardi membatasi hal itu. Jangan juga berlebihan sehingga bisa melampaui batas dengan keinginan seseorang. Untuk apa? Dengan tujuan agar adalah pada diri seseorang itu memiliki sifat-sifat yang zuhud, wara, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Sehingga orang kaya pun suka kita lihat orangnya sederhana. Orangnya kaya tapi sederhana sekali. Itu dia. Dah. Kemudian wa ba'ta li ruhaniyatiha, dan untuk membangkit jiwanya dengan niat dekat kepada Allah. Itulah untuk membangkit hal spiritualnya. Qala wa asbahat tawsitu bainal amraini. Berkata ia musannif lagi, dan menyerupai tawsit, berlapang-lapang dada. Tawsit itu berlapang-lapang, bainal amraini, di antara dua hal, dua urusan duniawi, urusan akhirati. Kenapa itu? Li'anna fi i'ta'ihal al-kullu salaqatun alaihi. Karena sesungguhnya sabit dalam hal memberikan, menuruti hawa nafsu ini, tiap-tiapnya adalah salaqatun. Ma makna salaqatun? Salaqah yaitu sebagai sikap memberi wewenang kekuasaan atas dirinya. Berarti sikap yang seperti itu kurang tepat. Kenapa yang menyerupai berlapang-lapang di antara dua hal ini terjadi? Kenapa dilarang tadi oleh ulama untuk menuruti keinginan karena ada kemampuan untuk bermewah-mewah? Dilarang. Itu dia. Jadi kata Tunku Syekhuna ini menyerupai untuk berlapang-lapang antara dua hal. Karena yang pertama memberikannya, hal-hal demikian itu adalah cermin untuk punya kekuasaan yang besar di atasnya. Jadi kalau demikian itu terasa nampak bahwa ada gaya bagi dia untuk leluasa. Kenapa? Karena ada kekayaannya. Dibeli ini, dibeli itu, dibeli berbagai-bagai, sampai-sampai akan mencerminkan keleluasaan dalam hal menguasai apa yang dia inginkan. Itu satu. Berarti di situ ada cerminan ke berlapang-lapang. Wa fi man'iha, dan sabit pada melarangnya. Kalau yang tadi itu sabit dalam memberikan hal yang demikian itu adalah salatah, akan nampak dia punya kekuatan dirinya, kekuasaan dirinya ada. Itu yang satu. Wa fi man'iha, dan sabit pada melarangnya biladatun. Makna biladah itu bodoh. Baladatun. Sabit pada mencegahnya. Coba kalau kita mencegah, tidak memberi, tidak menuruti misalnya keinginan sedikit pun, itu bisa jadi mencerminkan seseorang itu bodoh. Berarti yang mau disampaikan di sini,
Tadi ulama sedikit melarang untuk berlebihan dalam hal makan minum. Untuk apa? Biar bangkitlah rasa spiritualnya kepada Allah. Jadi kalau kita sudah memiliki sifat yang namanya zuhud sedikit atau war'a sedikit, berarti di situ kan akan mencerminkan kekuatan spiritualnya. Nah, lalu dalam hal itu apa yang terjadi? Dalam hal kita memberikan kekuatan dalam menuruti keinginan yang berlebihan ini, itu ada dua hal yang bertolak belakang. Kalau kita perbolehkan menuruti nafsu ini, maka cenderung akan terlihat, akan tergambar seseorang itu punya kekuasaan, punya kekuatan leluasa dalam memperkasai apapun yang dia mau. Karena ada kekayaan, ada kekuatannya. Makanya kan siapa mau makan ini, siapa yang ini, ayo kita boleh makan-makan. Berarti kan ada apa namanya, cerminnya dia itu kan, oh berarti memang ada kemampuannya. Berarti kan nampak memang dengan sikap kekuasaan pada diri itu seseorang. Atau kemungkinannya apa? Bila tidak kita berikan, tidak kita perbolehkan untuk menuruti nafsunya, maka akan terlihat ini enggak salah kalau kita bilang dia punya, tapi kok pelit kali. Dia kayak macam orang dungu aja, tidak tahu untuk memberikannya. Itu ada kadang-kala kita lihat dalam lingkungan hidup, dalam kebersamaan di masyarakat. Ada orang dia memiliki kemampuan jernih, tapi tidak inisiatif. Kalau misalnya ada orang makan-makan, kayak macam di majelis taklim Umi hari Minggu, itu ada orang yang memang cepat. Begitu, apa kita makan besok hari Minggu? Saya membuat ini gulai teliu, boleh? Bawa nasi ya masing-masing. Nah itu. Kemudian ada jawab lagi satu orang, begini. Ya. Tapi ketika hari Minggu datang, sudah bawa semua. Ada orang di dalamnya itu, orang mampu, tapi kadang-kala kayak macam bengong aja, nggak ada tahu pun menyalurkan apa-apa. Tapi begitu kita sampaikan, ibu kok diam aja, padahal ibu kan ada itu kemampuan. Bawa berupa timun lah atau berupa apa tuh. Oh ya, boleh kita bawa timun. Kadang-kala ada yang terlihat di kalangan itu orangnya mampu, tapi tidak ada satu sodoran apa-apa untuk saya boleh bawa aqua aja, biar saya beli satu kotak, saya bawa minum. Kadang-kala ada orang yang merasa memang mampu terlihat, tapi tidak ada pikiran untuk memperlihatkan dirinya. Dia begitu kita bilang, oh ya boleh. Bukan dalam arti tidak memberikan. Bisa jadi orangnya pemurah, tapi kondisi yang seperti itu kadang tidak jeli. Ada enggak orang seperti itu? Harus kita kasih tahu. Begitu kita kasih tahu, oh boleh. Kalau boleh. Saya enggak berani katakan karena enggak sempat masak. Saya enggak berani itu karena enggak sempat ini, enggak sempat itu. Saya kasih uang aja boleh. Kadang ada orang jeli seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang enggak pandai seperti itu, enggak ada mengerti. Jadi namun demikian, khairun nas awsatuha, sebaik-baiknya manusia yang sedang
sedang. Boleh bermurah hati, tapi jangan berlebih. Boleh hemat, tapi jangan pelit. Kalau hemat itu biasa, tapi kalau pelit itu luar biasa. Kalau pelit sih nggak ada. Udah kita ingatkan, alah ya udahlah, udah ya ada yang bawa itu udah banyak atau apa lagi. Tapi ada yang seperti Umi bilang, kalau boleh bawa yang mentah kayak itu boleh, saya pun mau. Tapi kok udah masak-masak siap saji, saya nggak siap karena nggak siap melakukannya untuk masak, untuk ini semua nggak siap. Ada orang asal kita kasih berupa yang mentah, yang mentah-mentah itu boleh saya masak, tenang aja. Itu dalam hal kita menyederhanakan diri kita. Dah, memang harus seperti itu. Wa yusannu halwa minal at'imah. Ya. Dan disunatkan akan yang manis-manis daripada makanan. Jangan kita kasih kepada orang yang tawar. Kalau udah buah-buahan yang asam, baru kita sedekahkan. Ya, Bu Jamilah. Jangan. Disunatkan yang manis-manis daripada makanan. Wa kasratin, dan yang banyak-banyak. Ya. Illa yadai ala ta'ami. Sunat yang manis, bukan illa ni, al-aidi. Apa itu al-aidi? Banyak tangan-tangan di atas makanan. Apa arti tangan-tangan? Memberikan banyak-banyak, orang menawarkan makanan minuman kepada orang. Banyak-banyak bersedekah maksudnya. Wa ayyahmadallah, dan hendaklah betul-betul memuji Allah. Aqbal akli wa syurbi, di belakang makan dan minum. Jangan waktu makan minum kayak maulid itu semua kumpul situ. Ada kemarin hari maulid di masjid di Asyura, itu orang-orang yang nggak pernah datang ke masjid lahir semua, artinya hadir semua. Waktu ada tumpukan nasi maulid, udah dekat-dekat hidang gitu. Ada yang nggak pernah dilihat, itu menurut Umi dengar kemarin di majelis taklim. Betul nih, ini saya udah pikir-pikir, nggak boleh terlalu banyak kita sedekah ke masjid waktu maulid. Kita buat hidangan masjid itu kupuk-kupuk besar. Ternyata dibidang sama suami saya. Suami saya kan selalu di masjid karena Bilal masjid. Ada orang-orang yang gak pernah nampak ke masjid hari-hari. Jangankan tuh hari-hari biasa, hari Jumat gak pernah lahir. Tapi pada hari maulid, Masya Allah, entah dari mana-mana orang, entah di mana. Tahu suami saya semua itu memang ada di pelosok itu, ada di pelosok. Waktu hari-hari ada nampak ke masjid. Waktu maulid itu berbondong-bondong. Baguslah nih kita buat kenduri di rumah aja kita maulid. Yang keluar pendapat majelis itu, Umi bilang, Bu, ketua bahagia. Kalau kita sudah punya niat untuk kita berikan rezeki kepada orang, artinya kita sedekahkan maulid, kita niat lillahi ta'ala. Jangan kita berpikir ke orang-orang yang seperti itu. Jelas nggak ada ikhlas kita nanti. Dia bilang, betul nih, dibilang sama suami saya tuh, sampai kerja-kerja heran, so, kok bisa sebanyak itu manusia keluar hari ini waktu ada maulid. Jadi rupanya ada juga pembicaraan seperti itu. Kan dikejar kita kan. Beliau memang selalu melihat karena tiap hari ke masjid. Itu katanya. Dah. Boleh kita wakasratul aidi ala ta'am, memperbanyakkan tangan-tangan atas berupa makanan.
dalam menyajikan makanan, juga dalam memberikan, juga dalam makan. Ada pula banyak-banyak diberikan, nggak ada yang makan, ini juga susah. Perlu juga orang yang harus makan yang ada. Kalau nggak ada yang makan, siapa yang beri? Kalau ada memberi tidak makan, siapa yang makan? Ada orang banyak mau makan kayak kita di daerah ni, kenapa nggak diberi satu gudang kasihnya? Banyak orang makan, tapi tidak ada yang memberi. Itu susah juga berarti. Berarti keduanya perlu. Dan kemudian wa ayyahmada Allah Ta'ala, dan bahawa hendaklah memuji Allah di belakang makan dan minum. Makanya sebelum makan, sebelum minum, baca doa. Setelah itu juga ingat solat, jangan untuk makan aja. Nah, Ruwiya Abu Dawud bi isnadin sahihin. Telah dirawi oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Apa isnad yang sahih? Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza akala aw sharuba qala alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa saghahu wa ja'alahu makhraja. Ada ia Rasulullah apabila memakan ia atau minum ia, berkata ia Rasulullah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, at'ama, yang telah memberikan makanan, wa yasqa, dan telah memberikan minuman, wa sawghahu, dan telah memberikan sedapnya, sawgha, menyantapnya. Hai, ada makanan, ada minuman. Kadang orang nggak bisa makan. Sawghahu itu menyantapnya, memperbolehkan makan minum. Orang yang sudah usia seperti Umi hari ini, ada makanan enak kali, tapi lemak atau manis sekali, itu kan sudah dibatasi. Jadi ada, ini nggak boleh makan, kita nanti asam urat. Ada makanan, ada minuman, tapi sudah ada batas. Jadi namanya sawghahu itu adalah makanan yang masih boleh dimakan minum tuh. Kalau di sini sawghahu, memberi makanan, memberi minuman, dan telah menyamankannya. Ya betul, itu aja. Memberikan kenyamanan. Sawghahu, menyedapkannya, boleh juga kita artikan. Artinya boleh masih dimakan. Wa ja'alahu makhraja, dan menjadikan baginya solusi atau jalan keluar. Makhraja itu sesuatu yang diperbolehkan dan bisa untuk menyalur tepat juga, tepat sasarannya, ya kan? Ada solusi. Kita biasa dah makan dan minum, pasti ada BAP, ada apa lagi, pokoknya pas. Tidak setelah makan sakit perut, setelah minum bisa menjadi penyakit, tidak. Itu namanya sudah menjadikan baginya berupa makan minum itu sebagai jalan keluar. Ada jalan keluar, dah sehat, dah bisa kita bekerja lagi, berkarya lagi. Wa adabul akli wa syurbi kathiratun syahiratun, dan memiliki adab makan, adab minum yang banyak dan masyhur. Jadi Nabi ketika makan minum duduk, pakai tangan kanan, kecuali minum air zam-zam. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada Umi. Apa pertanyaan?
Jadi Umi kan, jernih itu kalau stres atau masuk banyak pikiran, lagi bad mood, Ya, ya. itu jernih banyak makan. Itu bukan hanya Tengku Jernih. Itu gimana? Bagi banyak orang, asal ada pekerjaan yang memang banyak sibuk, bahkan katakan seperti Tengku Jernih bilang stres, lagi buat skripsi, lagi buat tesis, itu bukan karena stres sebenarnya, karena memang kita buat memang seperti itu kan. Nah, itu banyak makan. Yang pertama, kalau Umi harus ada itu nyam-nyam di samping kanan kiri makanan. Kalau tidak bisa jadi untuk kita lagi mengetik jam 12 ke atas. Coba bayangkan kalau nggak ada makanan. Ngantuk kita. Kemudian memang ya sebentar lepas. Itu banyak yang mengatakan seperti itu. Ada kami dengan Tunku Vera, ibu Vera apa yang dari Sungai Mas, dari Suat Timah, buat tesis beliau, ini kan buat disertasi. Selalu ada makanan nih, lapar nih Vera. Kalau siang boleh kita turun ke bawah di kafe, macam-macam makanan, dibeli roti, dibeli apa, karena memang lapar. Banyak orang seperti itu Tengku Jernih. Bukan hanya Tengku Jernih saja. Kalau itu soalnya yang lain coba. Kadang orang lain nggak mau makan, nggak mau minum. Kalau stres tuh makan minum nggak siap. Itu ada Putiani tuh. Putiani ya saya udah sibuk, saya udah kepikiran. Pejubu dia udah haik dong. Bajunya udah ni haik dong tu dah. Ya. Mungkin banyak ya mama tanya Ali kayak pejubu ni. Bu Fitria biasa aja. Ya. Asal makan, asal ada makanan makan. Ya kan? Ada beda. Ada lain? Cepat.